Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Bagas Patinararia dengan NIM 2025040117. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek UAS Sistem Basis Data yang dimana temanya adalah toko komputer dan laptop. Dan di dalam basis data ini terdapat 20 entitas yang dimana masing-masing entitas memiliki minimal tiga nilai yang di sini seperti yang bisa dilihat. Di sini ada sekitar 20 entitas yang dimana diantaranya ada kategori, merek, gudang, supplier, pelanggan, karyawan, produk, spesifikasi, spare part, diskon, produk diskon, garansi, pembelian, detail pembelian, pesanan, detail pesanan, pembayaran, pengiriman, servis, dan detail servis. Masing-masing dari entitas ini juga memiliki hubungannya masing-masing. Misalnya seperti kategori itu one to many dengan produk. Jadi kategori dan produk ini memiliki hubungan one to many, di mana satu kategori dapat memiliki banyak produk. Lalu ada merek, yang dimana satu merek dapat dimiliki banyak produk. Lalu gudang dengan produk itu juga hubungannya one to many, di mana satu gudang menyimpan banyak produk. Lalu produk dengan spesifikasi itu one to one. Setiap produk memiliki tepat satu data spesifikasi teknis. Lalu ada produk dengan garansi, itu juga one to one. Setiap produk memiliki satu ketentuan garansi. Lalu produk dengan diskon itu many to many. Satu produk bisa dapat banyak diskon. Satu diskon bisa berlaku untuk banyak produk, dimana untuk terjadinya hubungan antara produk dan diskon ini memerlukan tabel produk diskon, dimana karena ini many to many, jadi melahirkan satu entitas baru lagi, yaitu produk diskon. Lalu selanjutnya ada supplier dengan pembelian, itu one to many. Satu supplier bisa memiliki banyak transaksi pembelian. Karyawan dengan pembelian itu memiliki hubungan one to many, di mana satu karyawan bisa menangani banyak transaksi pembelian. Pembelian dengan detail pembelian itu one to many juga. Satu pembelian terdiri dari banyak baris detail produk. Produk dengan detail pembelian itu one to many. Satu produk bisa muncul di banyak baris detail pembelian. Lalu ada pelanggan dengan pesanan. Satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan, yang artinya one to many. Lalu karyawan dengan pesanan itu one to many juga. Satu karyawan bisa melayani banyak pesanan. Pesanan dengan detail pesanan one to many. Satu pesanan terdiri dari banyak baris produk. Produk dengan detail pesanan itu one to many. Satu produk bisa muncul di banyak baris detail pesanan. Lalu pesanan dengan pembayaran one to many. Satu pesanan bisa memiliki lebih dari satu catatan pembayaran. Lalu pesanan dengan pengiriman itu one to one. Satu pesanan memiliki satu data pengiriman. Lalu ada pelanggan dengan servis. Satu pelanggan bisa melakukan banyak servis, yaitu berarti hubungannya one to many. Lalu karyawan dengan servis itu one to many juga. Satu karyawan bisa menangani banyak servis. Servis dengan detail servis itu juga one to many. Satu servis bisa menggunakan banyak spare part. Lalu spare part dengan detail servis itu one to many. Satu spare part bisa dipakai di banyak catatan servis. Jadi itu dia penjelasan lengkap dari perancangannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Microsoft Word, masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, berikut ini syntax dan hasil yang sudah saya kerjakan di dalam MySQL-nya dan sudah dibentuk dalam laporan berbentuk Microsoft Word.
Jadi sebagai permulaan di dalam MySQL itu memerlukan yang namanya membuat database dan menggunakan database. Jadi di pertama ini saya membuat database dengan syntax create database if not exist. Fungsinya itu fungsi create database itu berarti membuat database, dan if not exist itu jika tidak ada. Nah, toko komputer laptop ini adalah nama database-nya. Lalu ada perintah use toko komputer laptop, itu fungsinya untuk menggunakan database dari database yang baru tadi kita buat, yaitu toko komputer laptop. Lalu di sini saya membuat tabelnya, di mana membuat entitas-entitasnya, yang dimana tadi ada sekitaran 20 entitas. Jadi di sini saya membuat create table if not exist. Nah, create table ini fungsinya untuk membuat tabel di dalam database yang tadi sudah kita gunakan. If not exist juga masih sama, jika tidak ada. Berarti bila sudah ada tabelnya, maka tabelnya tidak akan terbuat. Tapi bila tidak ada, maka tabelnya akan terbuat. Nah, kategori ini adalah nama dari tabelnya. Lalu ini ada ID kategori int auto increment primary key. Itu berarti ID kategori ini adalah primary key dengan menggunakan bilangan integer dan penomoran otomatis. Lalu nama kategori menggunakan varchar 50, lalu not null. Not null ini artinya tidak boleh kosong. Lalu ada deskripsi, itu menggunakan varchar dengan angka 255. Lalu di bawahnya ada create table if not exist. Ini masih sama fungsinya, cuman tabelnya ini namanya merek, jadi tabel khusus untuk merek. Di sini ada ID merek yang menggunakan bilangan integer dan penomoran otomatis, dan ya ID merek ini adalah primary key. Lalu ada nama merek menggunakan varchar dan tidak boleh kosong, not null. Lalu ada negara asalnya dan kontak, itu juga menggunakan varchar. Lalu ada gudang, tabel gudang. Di sini ada ID gudang yang menggunakan integer juga, menggunakan penomoran otomatis atau auto increment. Lalu ID gudang ini primary key juga. Nama gudang menggunakan varchar dan tidak boleh kosong, not null. Alamat menggunakan varchar dan kapasitasnya menggunakan bilangan integer atau bilangan bulat. Lalu ada supplier, ini ada ID supplier, ini juga primary key dengan penomoran otomatis dan menggunakan bilangan integer atau nomor bulat. Nama supplier varchar dan tidak boleh kosong. Alamatnya menggunakan varchar 150, nomor telepon varchar 20, dan emailnya juga varchar 100. Lalu ada pelanggan, ada ID pelanggan, ini juga primary key, auto increment dan integer. Nama varchar 100, not null, tidak boleh kosong, dan sisanya masih sama. Alamat menggunakan varchar, nomor telepon menggunakan varchar, dan emailnya juga menggunakan varchar. Lalu ini ada karyawan, ID karyawannya primary key, menggunakan integer dan auto increment. Namanya, untuk nama dari karyawan varchar dan not null, tidak boleh kosong. Jabatan varchar, nomor telepon varchar, dan gajinya desimal. Lalu di sini ada spare part, ID spare partnya juga sama, integer atau increment primary key. Nama spare part itu menggunakan varchar dan tidak boleh kosong, not null. Harganya desimal, untuk harga dari spare partnya menggunakan desimal, dan untuk stok menggunakan integer dengan defaultnya 0. Lalu ada diskon, ID diskon menggunakan integer, auto increment dan primary key. Nama diskonnya menggunakan varchar, not null, tidak boleh kosong. Presentase atau seberapa besar diskonnya itu menggunakan desimal. Tanggal mulai dan tanggal selesai itu menggunakan date. Nah, ini secara lebih terperinci. Ini menggunakan penomoran secara otomatis. Teksnya untuk nama kategori itu menggunakan varchar, itu artinya teksnya fleksibel. Deskripsi karena tidak menggunakan not null boleh kosong. Lalu ini ada gudang. Ini kapasitasnya kan tadi menggunakan integer, berarti angka bulat. Lalu
Lalu di sini ada karyawan ya, ini yang tadi gaji itu menggunakan desimal yang berarti angka desimal. Lalu tadi ada date itu berarti untuk khusus tanggal. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penggunaan syntax show table. Fungsinya untuk memperlihatkan table apa saja yang berhasil kita buat tadi. Ada diskon gudang, karyawan, kategori, merek, pelanggan, spare part, dan supplier. Lalu di sini ada DSC pelanggan. Ini artinya descending pelanggan. Ini untuk melihat tabel pelanggan secara descending. Lalu ini ada karyawan, juga dilihat tabelnya secara descending juga. Lalu untuk selanjutnya di sini ada membuat tabel lagi. Tapi kali ini ada beberapa syntax baru juga seperti di dalam tabel produk ini. Sama seperti sebelumnya, di produk menggunakan integer, auto increment, dan primary key. Nama produk juga masih menggunakan varchar dan not null, tidak boleh kosong. Harga menggunakan desimal dan tidak boleh kosong juga, not null. Stok integer dengan defaultnya 0. ID kategori, lalu ini ada ID kategori, ID merek, dan ID gudang itu menggunakan integer, yang dimana di sini ada foreign key. Nah, ini jadi di ID kategori, ID merek, dan ID gudang ini adalah foreign key di dalam tabel produk. Nah, foreign key ID kategori, jadi mengubah ID kategori yang ada di dalam tabel kategori menjadi foreign key untuk di dalam tabel produk, yang dimana referensinya itu dari kategori, tabel kategori, dan diambilnya ID kategori. Sama juga di spesifikasi, itu bagian atas masih sama, masih menggunakan ID. Untuk ID spesifikasi itu masih menggunakan integer, auto increment, primary key. Lalu ini ada ID produk, ini int integer, not null, tidak boleh kosong. Di bawahnya ini dijelaskan foreign key, jadi ID produk ini menjadi foreign key, sedangkan tadi kan ID spesifikasi itu primary key. Nah, ini referensinya dari produk, yaitu ID produk. Ini juga sama dari garansi, foreign key-nya ID produk, referensinya dari produk, yaitu ID produk. Ini ada produk diskon, produk diskon. Lalu ada tabel pembelian. Ini ada detail pembelian, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Lalu di sini ada pengiriman, servis, dan detail servis. Nah, ini penjelasan secara lengkap, secara syntax ya. Nah, lalu ini ada syntax show tables lagi. Ini fungsinya untuk melihat tabel. Ini total berarti sudah 20 tabel. Lalu ini ada pertemuan 5, insert into. Di sini ada syntax insert into kategori. Nama kategori, deskripsi, values. Nah, lalu ada itu laptop, komputer jinjing untuk mobilitas tinggi, PC rakitan, komputer desktop yang dirakit sesuai kebutuhan. Jadi ini maksudnya itu masuk ke dalam tabel kategori dengan mengambil dua bagian saja, yaitu nama kategori dan deskripsinya. Jadi namanya di sebelah kiri dan deskripsinya di sebelah kanan. Ini juga sama, di insert into merek. Tapi bedanya dia mengambil 3 bagian, yaitu nama merek, negara asal, dan kontak. Nah, di sini nama mereknya itu di sebelah kiri, seperti Asus, Lenovo, HP, Logitech, dan Samsung. Negara asalnya itu di bagian tengah, Asus itu Taiwan, dan kontaknya itu yang di bagian sebelah kanan. Nah, ini yang 021555101. Lalu ada gudang, ini juga sama, mengambil 3 bagian. Nama gudang, alamat, dan kapasitas. Ini supplier, mengambil 4 bagian. Nama supplier, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu ada pelanggan,
ini juga mengambil 4 bagian, dan karyawan ini juga mengambil 4 bagian. Ini tertulis secara syntax. Nah, ini adalah cek jumlah data dari seluruh tabel. Jadi menggunakan syntax select. Jadi select kategori as table count bintang as jumlah from kategori union all. Ini belum dikasih titik komanya ini di bawah sini. Jadi di enter saja, lalu masukkan perintah yang sama juga, tapi bedanya di bagian nama tabelnya itu dibedakan sesuai yang tadi sudah dibikin tabel-tabelnya. Nah, ini adalah jumlah data dari seluruh tabel. Kategori memiliki jumlah 5 data, merek memiliki jumlah 5 data juga, gudang memiliki 3 jumlah data, supplier memiliki 4 jumlah data, pelanggan memiliki 5, karyawan memiliki 5, produk memiliki 10, spesifikasi memiliki 5, spare part memiliki 6, diskon memiliki 4, produk diskon memiliki 9, garansi memiliki 10, pembelian memiliki 4, detail pembelian memiliki 10, pesanan memiliki 5, detail pesanan memiliki 8, pembayaran memiliki 5, pengiriman memiliki 5, servis memiliki 4, dan detail servis memiliki 4. Jadi ini total dari keseluruhan tabel. Lalu ini pertemuan 6, select where order by, menampilkan dan menyaring data. Ini ada syntax select bintang from. Jadi select bintang from ini untuk menselect tabel mana yang mau dilihat. Ini contoh melihat tabel produk. Di sini bisa terlihat ada ID produk, nama produk, harga, stok, ID kategori, ID merek, dan ID gudangnya. Lalu di sini ada syntax select yang tanpa bintang ya, artinya nggak melihat secara keseluruhan, tapi memilih dari bagian tabel mana saja yang mau dilihat. Misal select nama produk, harga, stock from produk, artinya melihat bagian nama produk, harga, dan stok dari tabel produk. Jadi yang ditampilkan hanya nama produk, harga, dan stok saja. Lalu ini ada select bintang from produk where ID kategori sama dengan 1, artinya melihat tabel produk di mana yang dimunculkan adalah dengan ID produk ID kategorinya 1. Jadi foreign key-nya itu 1. Ini ada 3, yaitu ada 3 data, yang Asus VivoBook, Lenovo, dan HP. Di sini bisa dilihat ID kategorinya 1, makanya dimunculkan karena where-nya ini ID kategorinya sama dengan 1. Lalu ini ada select, tapi di mana dia ini mencari dengan harga di atas 5 juta. Jadi di sini ditampilkan produk mana saja yang harganya di atas 5 juta. Lalu ini select nama produk, yang dimana dimunculkan bagian nama produk dan stok saja, yang dimana stoknya ini di bawah 15. Jadi memunculkan nama produk dan stok. Begitu juga dengan data-datanya, namun dalam tanda kutip stoknya di bawah 15. Lalu ini ada select nama produk dan harga. Jadi yang dimunculkan nama produk dan harga saja dari tabel produk where harga between. Jadi di mana harganya itu antara 5 juta hingga 10 juta. Jadi yang dimunculkan kisaran dengan harga 5 juta hingga 10 juta. Di sini dimunculkan ada 4 data. Ini di sini bisa dilihat tidak di atas 10 juta dan tidak di bawah 5 juta. Jadi di tengah-tengah antara 5 juta dan 10 juta. Lalu ini ada select bintang from produk where nama produk like Asus. Ini untuk melihat produk mana saja yang namanya itu diawali dengan kata Asus. Di sini ada 2. Lalu di sini ada select bintang from pelanggan where nama like
B. Ini artinya mencari pelanggan dengan nama yang berawalan huruf B. Di sini hanya ada satu, yaitu Budi Santoso. Lalu ini ada select bintang from produk where nama produk like ins. Ini mencari produk berdasarkan ini ya berdasarkan incinya. Jadi nama produk yang dibarengi dengan ukuran secara inci. Select bintang from pesanan where status pesanan in, selesai dan dikirim. Ini mencari ini membuka tabel status pesanan, dimana untuk melihat data mana saja yang sudah selesai dan lagi dalam proses atau dikirim. Ini bisa dilihat, ini di status pesanannya selesai dan dikirim. Jadi yang dimunculkan yang selesai dan dikirim saja. Lalu ini ada select bintang from pesanan where ID pelanggan is null. Jadi membuka tabel pesanan yang dimana ID pelanggannya itu kosong. Ini empty set. Ini artinya tidak ada output, berarti tidak ada yang namanya di tabel pesanan itu tidak ada ID pelanggan yang kosong. Lalu ini ada harga from product order by, harga ascending. Ini dari berarti terkecil hingga terbesar. Jadi harganya dari yang termurah hingga ke termahal. Secara ascending. Lalu ini ada descending. Descending itu berarti dari harga yang termahal hingga yang ke termurah. Lalu ini ada select nama produk, harga stok from product where stock lebih dari 10, lebih besar dari 10, order by, harga descending. Jadi mencari nama produk, harga, dan stok dari tabel produk yang dimana stoknya di bawah 10 dengan harganya descending alias dari harga termahal hingga termurah. Nah ini ada limit 3, di bagian ini kan ada select nama produk dan harga, berarti mencari nama produk dan harga dari tabel produk dengan harga descending alias yang dimana dari termahal ke murah. Limit 3 ini berarti hanya memunculkan 3 tabel teratas saja. Ini secara syntax. Lalu ini ada update dan delete. Mengubah dan menghapus data secara aman selalu menggunakan where agar tidak mengubah semua baris. Ini di sini ada select bintang from produk where ID produk sama dengan 1. Jadi membuka tabel produk yang dimana ID produknya itu 1. Di sini ada Asus VivoBook. Ini ID produknya 1 dari tabel produk. Update produk ini untuk memperbarui tabel produk dimana set stok 18 where ID produknya 1. Jadi di sini kan stoknya 15. Nah ini diubah menjadi stok 18. Menggunakan perintah update ini bisa mengubah stok yang awalnya 15 menjadi 18 menggunakan perintah update produk set stok sama dengan 18 where ID produk sama dengan 1. Artinya mengupdate tabel produk yang dimana stoknya menjadi 18, lalu yang diubah itu yang memiliki ID produk sama dengan 1. Ini juga sama update produk, berarti mengupdate tabel produk yang dimana harganya 8.750.000, stoknya 17. Ini kan berarti tadi sempat diubah ya, stoknya jadi 18 lalu diubah lagi jadi 17 yang dimana ID produknya 1. Lalu ada update pelanggan. Ini berarti mengupdate tabel pelanggan dimana menentukan alamatnya menjadi Jalan Melati Baru nomor 3A Jakarta Selatan yang dimana nama like Budi, berarti pelanggan yang bernama Budi itu alamatnya diubah menjadi Jalan Melati Baru ini. Lalu ini juga update produk. Ini berarti mengupdate tabel produk yang dimana harga itu dikali 1,05
Lalu ID kategorinya yang di-update itu yang satu saja, yang berarti ID produknya itu satu. Lalu ada update produk lagi, ini mengupdate tabel produk, set harga dibagi 1,05, where ID kategori sama dengan 1, berarti yang diubah ID produk yang satu saja. Lalu ini ada perintah delete from detail service where ID service 4, berarti menghapus dari tabel detail service yang dimana ID service adalah 4. Lalu ini dua kali ya saya melakukannya, delete from service where ID service-nya sama dengan 4 ini. Oh, ini menghapus dari detail service, sedangkan yang di bawah ini menghapus dari service, tabel detail service dan tabel service yang dimana ID-nya 4. Jadi ID service yang 4 itu dihilangkan, dihapus. Ini dalam syntax. Lalu ini ada evaluasi tengah semester, review gabungan DDL dan DML untuk audit data. Ini ada perintah show table untuk melihat tabel. Nah, ini select produk as tabel, count bintang as jumlah from produk. Berarti melihat memilih produk, pesanan, pelanggan, karyawan, dan servis dari tabel pesanan, pelanggan, karyawan, servis, dan produk. Yang diperlihatkan itu cuman tabel dan jumlahnya saja. Lalu ini ada select nama produk, stock from, produk where stock kurang dari 10, order by stock ascending. Nah, ini berarti memilih dari nama produk dan stok dari tabel produk yang dimana stoknya di bawah 10 dan menggunakan ascending, artinya dari terkecil hingga terbesar. Jadi yang dimunculkan nama produk beserta stoknya yang kurang dari 10 saja dan menggunakan ascending. Lalu ini ada select bintang from, pesanan, berarti memilih tabel pesanan yang dimana status pesanan selesai dan select bintang from, berarti memilih pesanan yang dimana status pesanannya itu bukan selesai dan dibatalkan, berarti yang dimunculkan hanya yang dikirim dan diproses saja. Berarti yang selesai dan dibatalkan ini tidak akan dimunculkan. Ini perintah left join, ID pelanggan, where ID service is null. Lalu ini ada select nama produk, stock from produk, order by stock descending, limit 1, berarti hanya memunculkan satu data saja. Lalu ada melihat foreign key, menambah foreign key dan integritas referensial. Ini masih menggunakan perintah select. Ini tabel name, nama tabel menjadi tabel anak, kolom name, nama kolom menjadi kolom foreign key, reference table name menjadi tabel induk, reference kolom name menjadi kolom PK. Ini untuk mengubah nama tabelnya aja yang di bagian sini. Di bagian atasnya, from information schema key column usage, where tabel skema toko komputer laptop. Jadi menggunakan tabel skemanya itu toko komputer laptop, dan referensi nama tabel tidak boleh kosong. Order by table name. Ini jadi hasilnya seperti ini. Lalu ini ada perintah descending produk, artinya melihat produk dari teratas hingga dari atas ke bawah. Ini descending pesanan.
dari atas ke bawah juga, descending detail pesanan dari atas ke bawah juga. Create table if not exist. Ulasan ini membuat tabel baru, yaitu ulasan. Ini masih sama seperti yang di bagian pertama tadi. Lalu ada alter table ulasan, add constraint FK ulasan produk, foreign key, ID produk, reference produk, ID produk. Lalu ada tabel alter tabel ulasan, lalu insert into ini untuk masuk ke dalam tabel ulasannya, ID produk, ID pelanggan, dan rating komentar. Berarti yang dimunculkan itu ID produk, ID pelanggan, rating, dan komentar. Ini ID produk, ID pelanggan, rating, komentar. Lalu select bintang from ulasan. Ini berarti membuka tabel ulasan, memperlihatkan keseluruhan dari tabel ulasan. Nah, select P ID produk, P nama produk, K nama kategori, M nama merek, P harga, P stock from produk, P inner join, ini menggunakan perintah inner join, kategorinya yang K, on P ID kategori, berarti dari ID kategori yang dimana K ID kategori. Nah, ini hasilnya. Yang di bawah ini juga hampir mirip-mirip, masih juga menggunakan inner join. Ini juga masih menggunakan inner join. Nah, ini menggunakan left join. Jadi PL nama ini PL nama as pelanggan, berarti mengubah nama menjadi kata pelanggan di sini. Menggunakan inner join. Lalu di sini masih sama ya, menggunakan inner join dan having count PID produk lebih dari satu, berarti memunculkan yang lebih dari satu. Jumlah produknya itu lebih dari satu. Lalu ini select nama produk, harga from produk, where harga lebih besar, select average harga from produk. Seperti ini hasilnya. Ini dalam teks ada left join, semua pelanggan dan pesanan termasuk yang belum pesan. Ini ada equi-join, berarti penggabungan dengan operator. Ini ada hanya kategori dengan lebih dari satu produk. Lalu ini ada where subtotal belanja. Oh, ini produk paling mahal di tiap kategori, correlated subquery. Jadi mencari produk dengan harga paling mahal dari setiap kategori. Lalu ada fungsi aggregate dan group by. Select count as total produk from produk. Jadi total produknya itu dimunculkan yang itu memiliki nilai 10. Ini ada left join lagi. Select format. Nah, ini formatnya itu menggunakan sum harga dikali stok as total nilai inventaris from produk. Jadi total inventaris itu didapatkan dari ini sum ini seperti rumus di Excel untuk penjumlahan perkalian gitu. Jadi ini dapat itu, angka ini dapat dari harga dan dikali stok produk, harga
harga produk dikali stok produk. Ini ada inner join, masih sama. Nah, account ini seperti yang dijelaskan itu untuk menghitung total produk, count per kategori, sum total nilai seluruh stok. Nah, ini kan ini melakukan perkalian. Lalu sum total pendapatan per pelanggan. Nah, ini untuk mencari pendapatan dari setiap pelanggan. Pendapatan yang didapatkan dari melayani satu pelanggan gitu ya. Lalu ini ada average rata-rata harga produk, average per kategori, min dan max harga termurah dan termahal. Jadi mencari harga termurah dan harga paling mahalnya. Ini min dan max dari merek untuk mencari harga termahal dan termurah berdasarkan merek. Lalu ini mencari merek yang memiliki lebih dari satu produk. Nah, selanjutnya ini ada normalisasi. Select ID produk, berarti memilih ID produk, nama produk, harga stok dari tabel produk dan di limit 5. Lalu ada descending detail pesanan, berarti dari terbesar ke terkecil yang diambil dari tabel pesanan. Ini udah masuk ke pertemuan 13, view, create view, select, dan view drop view. Ini MySQL-nya. Jadi view katalog produk lengkap. Berarti di sini memperlihat katalog produk lengkap. Replace view produk lengkap asal. Ini untuk melihat katalog produk secara lengkap. Ini lalu ada laporan pesanan harian. Nah, ini hasilnya seperti ini. DCL grant dan revoke hak pengguna akses database, ini untuk memberikan hak akses terhadap pengguna database. Ini seperti ini ya di MySQL-nya. Lalu ini ada syntax-nya. Lalu ini ada transaksi data commit dan rollback. Start transaction, commit, rollback, save point. Ini untuk ini ada start transaction, ini berarti untuk melakukan simulasi transaksi. Trigger store produce function, otomatisasi aksi di database. Ini seperti ini. Tabel pendukung untuk log otomatis trigger. Jadi ini membuat tabel terlebih dahulu ya, create table if not exist log stock. Lalu di sini triggernya itu catatan perubahan stok otomatis. Nah, ini syntaxnya seperti ini. Lalu ini ada fungsi buan MySQL string, tanggal, numerik, kondisi, dan aritmatikanya. Ini di MySQL-nya. Dan ini sampai bawah. Nah, ini masuk ke dalam syntax-syntaxnya ya. Upper and lower, select upper berarti memilih dari atas, dan ini lower ini untuk memilih dari bawah. Rank, concat untuk menggabungkan string, concat WS gabung dengan separator, substring ambil sebagian teks,
Lalu ini ada left dan right. Loket dari posisi kata dalam teks, trim, hapus spasi di awal akhir, replace ganti teks tertentu. Waktu sekarang, select now, as waktu sekarang. Lalu ini ada ambil bagian tanggal, date format, lalu ini ada fungsi numerik, fungsi kondisi, ini aritmatika, dan fungsi agregat lanjutan. Baik, kurang lebihnya seperti itu udah penjelasan dari saya. Saya Faisal Bagaswati Nararya, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.